bagaimana pola pemerintahan ini bisa berjalan secara berkesinambungan, berkelanjutan dengan baik. Apa-apa yang menjadi keberhasilan pemerintahan sebelumnya ini tentu menjadi tujuan kita untuk bisa membuat ini lebih baik. Dan apa-apa yang belum dilaksanakan, jadi ini menjadi tugas kita juga untuk memperbaiki apa-apa yang telah dilakukan. Dan menurut saya proses ini harus berjalan bersama dengan tim, karena nggak bisa dipungkiri tim yang akan kita pakai adalah tim yang sama. Jadi tugas berat kita adalah bagaimana upgrading terhadap tim yang ada supaya apa yang telah dicapai pemerintahan sebelumnya dengan begitu banyak prestasi, ya ini bisa kita lanjutkan ke depan. Ya Pak, bagaimana terkait dengan penanganan sampah dan banjir Pak? Ya, tadi sudah disampaikan waktu Pak Dhani sudah menyampaikan bahwa sistem pengelolaan sampah yang akan kita lakukan ini memang belum maksimal. Nah, ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sehingga mekanisasi proses pengelolaan sampah ini tidak lagi membuat sampah rumah tangga ini sampai ke TPA dalam bentuk sampah, tapi sampai ke TPA insya Allah bisa menjadi residu. Dan menurut saya Pak Dhani pasti sudah punya pengalaman untuk itu yang insya Allah kita tinggal akan eksekusi ke depannya. Termasuk masalah banjir pun seperti itu. Pola-pola kewenangan ini harus terus kita mampu untuk melakukan komunikasi, karena ini menyangkut adalah wilayah-wilayah yang bisa kita touch atau tidak. Nah, ada daerah yang kita mau paksakan untuk kita kerjakan, tapi itu bukan wilayahnya kita, ini yang bisa menjadi bumerang buat kita nanti. Nah, sehingga memang ini pola-pola koordinasi ini kan kita bangun dengan baik. Pak, tadi disampaikan program strategis yang sudah dicanangkan oleh Pak Dhani. Mungkin ada beberapa yang bisa diadopsi Pak atau dilanjutkan seperti apa? Ya pasti ada beberapa hal inilah gunanya tim transisi untuk saling memperlihatkan apa yang menjadi program-program strategis yang sudah menjadi unggulan yang ada di pemerintahan sebelumnya. Ini nggak boleh dihilangkan, gitu. Nah, dan apa yang menjadi program yang akan kita masukkan, ya kita kombinasi. Kenapa? Ini akan sangat tergantung dari kekuatan fiskal kita, ya. Sehingga tidak mungkin semuanya bisa jalan secara beriringan. Sangat tergantung dengan kekuatan fiskal yang dimiliki oleh pemerintah kota. Tadi makanya Pak Dhani membagi dua, yang paling pertama untuk menambah PAD dan yang kedua untuk mengelola PAD itu. Nah, ini sangat penting ke depannya buat kita jalankan sama-sama. Bagaimana evaluasinya Pak, dan gambarannya untuk evaluasi SKPD? Ya tentu kan ada parameter yang saya bilang tadi akan kita sepakati sama-sama melalui mekanisme apa namanya ya apakah itu bentuknya job fit atau assessment dan sebagainya. Terkait antara evaluasi audit keuangan dan audit manajemen. Ya tentulah namanya untuk di dalam setiap kegiatan takeover seperti yang disampaikan Alia, ada yang kita akan kantor di situ sudah sampai di mana sehingga pola-pola pertanggungjawaban itu tidak menyeberang ke depan dari mulai titik nol kita melaksanakan kegiatan itu. Pak, ini kan ada 6 jabatan OPD, kepala OPD yang kosong saat ini. Apakah setelah dilantik akan langsung diisi atau seperti apa? Kalian yang pelan-pelan. Pak Wali, pesan untuk periode selanjutnya Pak Wali. Saya kira bantu Pak Akhiri Walia harus lebih baik. Tanggapannya Pak Wali soal audit keuangan dan pemerintahan Harus begitu, namanya cut off. Itu sudah mekanisme. Mau tidak mau Ibu Alia lakukan, itu BPK lakukan. Itu sudah. Seperti kemarin kan sudah ada beberapa pemeriksaan. Dan ini tinggal pemeriksaan rutin yang masuk. Seperti itu. Harus memang cut off. Saya juga begitu dulu. Imbauannya kepada OPD Pak Wali Iya, kita Makassar itu kan dulu itu tumpuannya begitu banyak. Sekarang alhamdulillah dengan dulu kan seperti itu. Waktu terakhir saya di periode pertama WTP, ditinggalkan WDP, masuk lagi WTP, dan makin hari tumpuannya makin sedikit. Dan saya kira itu sebuah semangat untuk terus harus maju, dan apa yang menjadi semangat Ibu Alia itu menjadi semangat kita juga, harus diaudit. Pak, satu lagi Pak, mungkin ada program prioritas di 100 hari kerja nanti. Ya, yang paling pertama adalah kalau kami program prioritasnya adalah menangkap opsi birokrasi yang ada sesuai dengan ini yang akan kita bangun, dan ini akan berjalan selama 100 hari karena 3 bulan ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya fisik dan pendanaan kan belum sampai ke sana karena sudah ada aturan-aturan yang ada sebelumnya. Baik, terima kasih.